Namaku Shenqi. Ini dokter psikiater suamiku. Dan dia juga selingkuhannya. Ini ibu mertuaku. Juga orang yang telah memisahkan aku dan putriku selama ini. Laki-laki yang dulu hanya menontonku, terjebak tanpa menolongku, adalah suamiku, Jiang Dong. Apa rencanamu? Langkah demi langkah, aku ingin dia menyaksikan sendiri semua yang dia miliki. Menjadi abu. Terima kasih semuanya. Aku istri Jiang, pemilik perhiasan. Terima kasih sudah datang. Di mata orang luar, aku punya pernikahan yang sempurna. Sebuah keluarga sempurna, suami yang cantik sempurna. Katakan padaku, dia pernah sentuh kamu di sini? Tunggu, dia benar-benar tidak sengaja. Lihat, baru sebentar kamu pergi dariku. Langsung mengotori dirimu. Udah deh. Sekarang udah bersih. Dia pakai tangan yang mana? Hanya aku yang tahu soal pernikahanku. Itu seperti penjara bagiku. Maaf Pak Jiang, saya salah. Saya sungguh tidak tahu itu nyonya. Tangan mana? Pak Jiang, saya nggak tahu itu nyonya. Maafkan saya, Pak Jiang. Aku tanya, tangan yang mana? Karena suamiku nggak izinkan aku dekat seret keluar dengan pria manapun. Dia Shenyi Shuai. Masih marah sama aku? Karya Caitlin, desainer perhiasan yang paling kamu kagumi. Tong, bukan ini yang aku mau. Oh. Lalu, apa yang kamu mau? Aku cuma ingin tahu, sebenarnya aku ini apa buat kamu? Istri. Atau hewan peliharaan? Aku cuma penasaran. Kamu nggak bahagia sama aku? Maaf, aku sakitinya ya. Aku benar-benar capek sekali. Sudah tidak tahan lagi dengan semua ini yang terjadi di sekitarku. Sixi, kamu mau aku gimana? Kamu bilang aja. Aku nurut sama kamu, oke? Kamu ngapain? Kalau aku begini, kamu bakal merasa lebih baik? Kamu gila ya? Aku tahu kamu cinta aku. Kamu akan selalu cinta aku. Kamu akan selalu cinta aku, kan? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini ke dirimu sendiri? Mau tahu alasannya? Aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Cara terbaik mengendalikan wanita adalah pakai rasa. Sisi, maafkan aku ya. Sisi, aku salah. Maafkan aku, Sisi. Setengah tahun yang lalu, Tuan Jiang sudah mulai menjalani terapi psikologis. Seringkali dia juga tidak bisa mengendalikan perilakunya sendiri. Kenapa belum sembuh? Nona Shen, percaya pada saya. Kondisi suami Anda sekarang ada penyebabnya. Trauma masa kecil yang dia alami, Anda juga tahu kan? Hujan turun, ikut ke rumahku. Tidak menyangka kamu sebegitu buru-buru.
Cepatlah, nanti anak-anak pulang. Lepaskan, ibuku! Dulu bukankah kamu bilang ayahmu sudah meninggal? Laki-laki itu bukan ayahku. Tidak ada seorang pun yang mau menerima aku di dunia ini. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu bersamamu. Mission. Terima kasih, antingmu. Mungkin jatuh di suatu tempat. Sampai jumpa, Mission. Mengapa kamu tidak masuk bersamaku? Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi kamu. Lebih-lebih menghadapi diriku sendiri. Belakangan baru aku sadar. Kebodohan terbesar seorang wanita adalah percaya rasa bersalah pria. Zexi, selama bertahun-tahun, ayahmu selalu tidak setuju kita menikah. Mungkin aku terlalu ingin membuktikan diri, sampai kamu merasa sangat lelah. Tongwu, aku tahu kamu di perusahaanmu. Masalahmu, kalau kamu butuh, aku mau menemui dia. Benarkah? Aku bersumpah, nanti pasti akan lebih baik padamu. Jika seorang wanita berharap cinta bisa menjadi penyelamat hidupnya yang sesungguhnya, yang dia dapatkan pada akhir. Ki, dengarkan. Berikan itu ke aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Berikan itu ke aku. Aku bisa anggap semuanya nggak pernah terjadi. Mau kemana? Kamu masih punya satu kesempatan terakhir. Lupakan semua yang terjadi. Aku tetap akan mencintaimu seperti dulu. Kamu sudah menipuku selama 20 tahun. Kamu cuma mau aku melupakan semuanya. Ci. Jantung, kamu brengsek. Shenxi, kamu tahu terlalu banyak. Kamu yang memaksa aku seperti ini. Hi. Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku segera sampai. Si. Kemarin malam keluarga Jiang kebakaran besar. Dikabarkan, putri orang terkaya di kota ini, Shen Qingshan, tewas dalam kebakaran. Kebakaran itu membuat semua orang mengira kamu sudah mati. Sekarang identitasmu adalah Shen Qing, anak luar nikah yang kuajak pulang dari Amerika. Yang menghancurkan wanita bukan bangga, melainkan berkompromi berulang kali. Aku tidak hidup untuk siapapun. Kali ini, aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Zhang Dongwu, semua yang dulu kamu berikan ke aku, balas 2 lipi. Datang. Terima kasih kehadiran semua. Sudah 3 bulan sejak Sisi pergi. Hari ini, saya akan menyumbang 30 juta. Saya mendirikan Dana Amal Shenqi atas nama putri saya.
Hari ini juga ada lelang 3 barang peninggalan Sisi semasa hidup. Hak kelola dana Shenzi akan diberikan kepada penawar tertinggi. Kalung ini bernama Aurora, karya favoritnya. Tidak ada yang lebih mengenal karya Sisi daripada saya. 500,000. Jiang perasaan. Sungguh disayangkan. Mereka sangat saling mencintai. 600,000? Tuan ini menawar. Ada yang lebih tinggi? Siapa dia? Berani sekali, berani bersaing dengan Pak Jiang. Tidak kenal Pak Lu, pewaris termuda grup Lu. Kekuatannya tak kalah keluarga Shen. 700,000. Tuan menawar. Tidak menyangka ada orang yang begitu menghargai karya Sisi. Tapi aku nggak akan mengalah padamu. 800,000. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Aku ingin lihat seberapa besar cinta Pak Jiang untuk Sisi. 1 juta. Kalau Pak Jiang begitu tulus, saya juga mau memenuhi keinginan Anda. Dia, 1 juta. Dongwu, perasaanmu pada Siksi benar-benar tidak mengecewakan saya. Ayah, tenang saja. Karya Siksi pasti akan saya jaga baik-baik. Bagaimanapun juga, ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan untuknya. Siksi berusia 20 tahun meninggalkan rumah. Merindukannya, saya meminta Mr. Philip Gordon melukis gambar ini. Gadis yang pulang. Silakan mulai menawar 1 juta. Kamu punya hak apa? Kalau benar-benar dihitung, aku kenal dengan Siksi lebih dulu daripada kamu. Kalau dulu dia tidak menikah denganmu, dia mungkin masih hidup sekarang. Baik, 1.500.000, 2 juta. Kamu sengaja ingin melawan aku ya? Lelang memang harga tertinggi menang. Pak Jiang punya banyak harta. Masa untuk uang segini saja tidak rela? Kamu punya hak apa berpikir dia pasti mau dengan seorang penjudi? Dengan apa? Melawan. Kudahan 3 juta. Aku tawarkan 2,5 juta. 2,5 juta. Karena Pak Jiang tulus. Jadi aku jadi pria baik sekali ini. Membantu orang lain. 2 juta, 500.000 dia. Terakhir adalah gaun pengantin ini. Ini selalu aku siapkan untuk Siksi. Dulu Siksi ingin bersama Dongwu. Aku tidak setuju. Dia meninggalkan rumah. 8 tahun lamanya. Karena ini gaun pengantin, pasti Tuan Jiang harus dapat. Menurutku, gak ada yang berani bersaing sama dia di sini. 3 juta. 3 juta. Pertama. 3 juta. Kedua. 3 juta. Ketiga 10 juta. $3 juta ketiga kalinya. 10 juta. Siapa kamu? Pakai 10 juta untuk membeli gaun pengantin. Ada apa, Pak Jiang? Apa Anda merasa gaun pengantin istri Anda tidak layak seharga ini? Kalau mau mengelola yayasan, harus berani keluar modal. Ini cek 10 juta dari Citibank. Pak Jiang, berani ikut? 10 juta pertama. 10 juta kedua. Kamu Siksi. Kamu bilang apa? 10 juta. Deal. Selamat donation. Dapat hak utama. Yayasan amal. Tuan Jiang gagal. Siapa sebenarnya wanita ini? Selamat, kamu dapat gaun pengantin itu. Dan hak mengelola yayasan. Nona Shen. Tunggu sebentar. Nona Shen, saran buatmu. Barang di tangan harus dijaga baik-baik. Enggak, gampang hilang. Terima kasih atas nasihat Pak Jiang. Dan terima kasih juga atas 3,5 juta dari Anda untuk yayasan API. Pakai cara apa? Segera cari tahu, Tuku. Sebenarnya, siapa dia? Tidak mungkin. Shenxi. Sudah. Hari ini, saya juga ingin mengumumkan satu hal penting. Ini berkaitan dengan masa depan Shen Group.
Selama beberapa tahun si tidak di sisiku. Dia selalu dijaga oleh Tongwu. Saya resmi mengumumkan Tongwu menjadi calon penerus Shen Group. Selain itu, calon lainnya adalah Shen Qing. Miss Shen Qing adalah putri Presiden Shen, kakaknya Shen Ji. Pelajar di luar negeri sekarang kembali datang khusus untuk mengikuti seleksi penerus. Karena itu, Presiden Shen mengadakan ujian khusus. Ujiannya adalah Project Tender Berlian Winston 3 hari lagi. Siapa yang menang otomatis jadi penerus. Sebenarnya, siapa sih Shen Qing ini? Pak Jing, hari ini kelihatan agak kecewa ya. Nona Shen memang sudah siap-siap datang ke sini. Mirip, benar-benar mirip banget. Mirip siapa? Adikmu, Shen Sai. Adikmu, Shen Sai. Pak Jing selalu menggoda seperti ini. Pesta akan segera dimulai. Nikmatilah, Pak Jing. Nona Shen sangat royal. Pasti Anda berbisnis besar di Amerika ya? Keluarga Shen punya proyek luar negeri. Tidak bisa dipublikasikan. Saya cuma bantu-bantu urusan keluarga. Kamu kakaknya Shen Qi? Kok aku nggak pernah dengar dia sebut kamu? Memang, aku jarang pulang. Nona Shen, kamu tinggal di kota mana di Amerika? Kenapa? Pak Jing mau ke Amerika. Cari saya. Pak Gyong, sudah saya cek. Shen Qing 26 tahun. Tinggal di Upper East Side, NID 2006. Lulus dari Stanford Business School. Punya 2 perusahaan. 1 di bidang teknologi dan 1 di keuangan. Aset bersih $100 juta. Katanya lengkap banget. Dia. Tidak. Untuk benar-benar meyakinkan dia sepenuhnya, ini masih jauh dari cukup. Dia datang ke Nigemas. Maaf ya, ini telepon kerja. Pantas saja. Pak Jing memang sibuk banget. Saya sudah dengar. Pak Jing sangat kompeten. Semoga Pak Jing bisa sedikit berbaik hati dalam penilaian penerus nantinya. Kemampuan mission, saya akui kalah jauh. Lelang tadi, saya kalah. Tapi status penerus keluarga Shen, itu nggak semudah itu didapat. Corporation Group selalu jadi milik Sixi. Kalau mau dapat barangnya dia, mission harus lebih berusaha lagi. Kayaknya Pak Jing sama saya tipe orangnya mirip. Barang sendiri nggak bakal gampang dilepas. Ngomong-ngomong, saya juga harus terima kasih sama kamu. Terima kasih. Terima kasih sudah jaga adik saya dengan baik. Jujur, saya ini suami yang kurang baik. Saya nggak bisa jaga dia. Sampai sekarang saya masih nggak percaya dia udah ninggalin saya. Banyak banget. Saya pernah berpikir, harusnya saya ke dunia lain cari dia. Mungkin aku memang sudah move on. Kalau aku pergi, dia nggak merasa sendiri lagi. Ternyata Pak Jing memang setia banget ya. Setiap aku teringat dia, hati aku rasanya berat banget. Jiang Dongwu, kamu memang aktor alami. Aku belum pernah ketemu adikku. Sejujurnya, aku penasaran banget. Dia itu orang seperti apa? Dia mirip banget sama kamu. Lihat kamu. Aku ingat dia. Boleh nggak aku main ke rumah kamu, Pak Jing? Ke rumah aku? Semua yang kamu lihat sekarang disusun seperti Sixi saat hidup. Ironis ya. Inilah, dulu rumahku. Dan ini pria yang paling aku cintai dulu. Semua barang Sixi waktu masih hidup sudah diberesin. Kamu yakin mau membawanya? Iya, Boleh nggak sisain 1 buat aku? Jadi kalau aku kangen sama dia, masih ada kenangan. boleh. Gimana kalau aku yang pilihin buat kamu? Biar mata ini yang lihat kamu. Melangkah perlahan
menuju kehancuran. Yang lebih menakutkan dari pernikahan yang hancur adalah anak yang menyaksikan semuanya. Suse, kamu mainnya enak banget. Peluk mama dulu. Akhirnya mainnya lumayan juga. Usaha selama bertahan-tahan tidak sia. Mama, apa susu terlalu capek ya? Capek sedikit sekarang bukan masalah. Yang penting adalah nanti sebagai ibu harus berpikir jauh ke depan. Tapi dia baru 6 tahun. Dulu kalau bukan kamu dan papa putus hubungan, menyerahkan hak waris dari Shen Group, dia bisa hidup berbeda. Dulu semua orang menentang aku sama Tongwu. Aku melakukan semua ini untuk siapa? Kamu mau kami merasa bersalah? Selama ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini? Bukan begitu, Ma. Jangan ngomong lagi. Apa ini? Sui-sui. Biar Mama lihat tanganmu. Sui-sui, maaf ya, Sui-sui. Mama nggak jaga kamu dengan baik, Sui-sui. Langit biru. Di galaksi. Ada perahu putih kecil. Di atas perahu ada pohon bunga osmanthus. Kelinci putih sedang main. Mama, sui-sui. Ayo, Mama langsung bawa kamu pergi. Gimana? Ayo. Kamu kenapa? Aku nggak bisa pergi. Kenapa? Soalnya aku belum main cukup baik. Sui-sui, nggak apa-apa mainnya kurang bagus. Nggak boleh. Kalau mainnya jelek, nanti... Kamu lagi bisik-bisik apa sih? Kamu ke rumah Jiang, ada hasil nggak? Jiang Tongwu. Kematian. Shenxi. Semuanya udah diberesin. Nggak ada celah sama sekali. Rencana selanjutnya apa? Kalah di acara dana malah bikin Jiang Tongwu makin pengen menang. Jadi kita panen-panen, jebak dia, masak dengan gaya khas. Gelang dia, cantik banget. Belinya di mana? Terima kasih. Ini hadiah dari seorang teman. Di dunia ini, benar-benar ada orang yang mirip banget seperti ini? Maksudmu, ada kakak perempuan yang persis seperti Shenxi datang dan mau rebut hak waris grup Shen denganmu. Tadinya aku pikir setelah Shenxi pergi, grup Shen pasti jadi milikku. Sekarang kelihatan, ternyata nggak semudah itu. Kenapa dia sengaja datang ke tempatku? Nona Shen, silakan rileks dan bayangkan. Biarkan seluruh tubuhmu tenang. Sekarang, Anda bisa pelan-pelan bicara. Dokter, sebenarnya waktu di Amerika, aku punya pacar. Setelah kembali, aku jatuh cinta pada pria lain lagi. Oh, lanjutkan. Kamu pikir orang yang selingkuh bakal merasa bersalah nggak? Lebih atau kurang. Mungkin aku seharusnya nggak pulang. Jadi aku nggak bakal jatuh cinta sama orang yang nggak seharusnya aku cintai. Sebenarnya, cinta itu nggak peduli siapa yang datang duluan. Nona Shen, jangan dipikirin. Masalahnya orang itu juga saingan aku. Saingan? Dia lagi bersaing sama aku soal hak waris keluarga. Orang itu Jiang Dongwu. Ada apa, Dr. Su? Kondisimu agak rumit. Kita mungkin perlu buat rencana jangka panjang. Boleh. Kalau gitu, aku serahkan semuanya ke Dr. Su. Oh iya, dengar-dengar Dr. Su juga psikolognya Pak Jiang ya? Kok kamu tahu? Jodoh. Emang aneh ya? Makasih banget buat hari ini. Omong-omong, gelang kamu itu. Loh, ini gelang terbaru rancangan Lauren Hafia. 2 batu zamrud berukuran 13 karat.
dengan turquoise yang dihiasi oleh berlian berkilauan, melambangkan kelahiran kembali. Harganya sampai $30,000. Sayangnya, yang di tanganmu itu palsu. Sini dia benar. Sayangnya, yang di tanganmu itu palsu. Kalian ngapain? Lepasin aku. Kan cuma mau uang kan? Aku kasih. Jangan banyak bacot. Ditanya apa? Jawab. Kalau nggak jujur, jangan salahkan kami kasar. Putri Group Shen. Tebusan 100 juta. Wajar kan? 100 juta jumlah besar. Jinghai dan Beng Beng akan heboh kalau jadi masalah di kota. Nanti kalian bisa ambil uangku. Bisa dipakai nggak? Gini aja. Aku kasih 10 juta tunai. Aku anggap nggak pernah terjadi apa-apa. 10 juta. Putri Shen Qingshen. Direktur Shen, istrinya Jiang Tongwu. Direktur Jiang Kurang. Jiang Dongwu. Demi tahu siapa aku. Sampai pakai cara begini. Kalian salah orang. Aku bukan Shenzi. Adik perempuan saya. Kamu jelas. Shenzi. Tanya lagi. Kamu sebenarnya Shenzi atau bukan? Tidak jawab juga? Nggak apa-apa. Cocok juga. Biar kami bersaudara juga bisa santai sebentar. Nggak bilang juga nggak apa-apa. Malah pas biar kami saudara juga bisa rileks sebentar. Kakak, aku baru pulang Amerika. Tidak ada hubungannya aku. Kalau Shenzi bikin kalian kesal, aku bisa kasih uang. Tolong lepaskan aku. Nona Shen, kamu nggak apa-apa kan? Mereka nggak melakukan apa-apa ke kamu kan? Tuan Jiang, kamu baik-baik saja. Aku oke kok. Cuma orang-orang itu kabur cukup cepat. Shen Group punya banyak pesaing. Gak tahu apakah orang-orang ini disuruh mereka? Ya juga, soalnya makin besar makin banyak yang iri. Shen Group di Jinghai banyak yang iri. Tapi Apa? tadi aku cek mobil itu ternyata milik keluarga lu. Keluarga. Lu Yuxuan, Finite, Inner H. Terima kasih banyak, Pak Jiang. Tanpa kamu di sini, aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Lu kamu. Mungkin cuma aku yang sebodoh ini. Padahal aku tahu kamu itu saingan. Tapi tetap saja, meskipun ada bahaya, aku nggak bisa menahan diri. Aking, boleh nggak nanti aku panggil namamu langsung? Pak Jiang. Aking, sebentar lagi kita mulai tanda. Jangan jadi lembek, gara-gara aku pernah nolong kamu. Kita seharusnya tetap bersaing secara adil. Pak Jiang, kamu orang yang paling dekat dengan adikku. Menurut aturan, barang-barangnya memang seharusnya kamu yang jaga. Tapi Shen Group juga ada bagianku. Jangan lupa, aku kakaknya. Tapi, tenang aja. Aku pasti akan berusaha sekuat mungkin. Memang begini cara mainnya. Ke mana? Aku antar. Nggak usah. Aku sudah panggil orang Shen Family. Aku mau cari Lu Yushuang. Suruh dia kasih penjelasan. Tangan kotormu nggak layak sentuh dia. Tapi Tuan Jiang bukan yang aku mau. Diam! Semua milik keluarga Shen. Cepat atau lambat, pasti jadi milikku. Orang lain jangan harap bisa menyentuhnya. Sekarang, berapa uang yang masih bisa dicairkan dari rekening perusahaan? Jiang, bisa cairkan 20 juta tunai. Ambilkan setengahnya untukku. Aku mau bertemu langsung dengan panel penilai tender kali ini. Ya, Mayor Fung yang Tuan Jiang, kita ketemu di sini hari ini, rasanya nggak sesuai aturannya. Tuan Xu. Hari ini saya undang Anda sendiri. Mau berteman, nggak ada hubungannya sama Lela. Berteman. Tapi kamu juga harus tunjukkan ketulusan dong. Gak tahu, 10 juta ini cukup tulus nggak ya? Jiang, sopan. Jadinya saya jadi sungkannya. Sebagai juri Lela, harap Tuan Xu nanti bisa menilai CD radionya besok.
Tentu saja. Susah payah. Akhirnya dapat satu mobil atas nama keluarga lu. Jantung ini memang mau untung double. Adu domba keluarga Shen dan lu kita. Nggak apa-apa. Kita ikutin aja arusnya. Jaga jarak. Biar dia lengah. Musai Fred Diamond. Berlian warna paling cerah terbesar di Ratinggia. 5 karat senilai 20 juta dolar AS. Cantik. Pantas saja semua orang pakai berlian untuk lambang cinta. Berlian jauh lebih kuat daripada cinta. Pria, Winston. Ini soal siapa jadi pewaris keluarga Shen. Aku kurang paham. Kenapa kamu begitu percaya diri? Karena pandanganku, pilih pria mungkin bisa salah. Tapi soal menilai perhiasan, aku pasti benar. Tuan Jiang, Nona Shen, selamat datang. Selanjutnya, izinkan saya memperlihatkan batu berlian mentah untuk tender kali ini. Seperti jade yang harus dipahat, berlian juga demikian. Butuh desain luar biasa untuk menyempurnakannya. Silakan kalian berdua perkenalkan konsep desain. Ini adalah desain saya. Namanya Sidu. Untuk mengenang mendiang istri saya. Garis putih yang bergerak melingkar. Meniru lintasan bintang di alam semesta. Di bawah permata, berlian putih seperti meteor melintasi langit. Perhiasan Jie melambangkan, walau waktu cinta kita singkat, rasa cinta abadi seperti bintang Jie. Tuan Jiang begitu setia pada istrinya. Sungguh mengharukan. Nona Shen, apa pendapat Anda? Karya saya disebut Cardiac Vessel. Proyek Winston Musaya Fred Diamond disebut Chinmay di Cina. Berlian merah dipotong struktur jantung. Permukaan berukir jaringan kapiler, laser mengukir serat jantung dalam. Ide desain saya berasal dari sebuah cerita kecil. Oh, ceritakan lebih lanjut. Menurut saya, pemilik berlian, Tuan Brett, mengidap penyakit jantung. Saat berusia 40 tahun, gadis 12 tahun meninggal mendadak. Dia rela memberikan jantungnya untuk Tuan Brett. Tuan Brett sangat berterima kasih. Setelah diproses, berlian ini akan diberikan kepada ibunya gadis itu. Jadi menurut saya, Heart Pulse bisa mewakili kisah mengharukan ini. Desain Nona Shen benar-benar luar biasa. Silakan Anda berdua menunggu di luar sebentar. Kami akan berdiskusi dengan Tuan Brett secara online, lalu segera memberikan hasil akhirnya. Pak Shu, hari ini Anda harus kasih penjelasan yang masuk akal pada saya. Dia datang. Pak Shu, hari ini Anda harus beri saya penjelasan yang masuk akal. Pak Jiang, ada apa? Kok marah banget? Tenang, pelan, ceritakan. Kenapa hari ini Anda bukan jadi juri? Aku juga nggak mau kok. Kali ini lelangnya demi adil dan rahasia. Jadi ada 4 juri, 2 dipilih mendadak sebelum lelang. Aku nggak terpilih kan? Lalu bagaimana dengan uang 1 miliarku? Jadi aku harus ingatkan kamu. Itu kan karena kita berteman saja. Obrolan kita waktu itu, aku sudah rekam. Kalau teman anti suap dengar rekaman itu, maka Pak Shu, kamu memang setia banget. terlalu memuji, saya juga senang kenal Pak Jiang yang begitu dermawan. Jiang, sampai jumpa. Ching, nggak nyangka ya, kamu dan Siksi sama-sama ahli desain perhiasan. Mungkin ini bakat keluarga. Soalnya ayah kita juga begitu. Semua konglomerat perhiasan. Tapi konsep desain beda. Siksi emosional, kamu rasional. Tapi aku harus bilang, meskipun kalian mirip, Siksi sudah nggak ada lagi. Desainmu juga bagus banget loh, Jiang. Pasti kamu banyak nangis waktu merancangnya ya. Kenapa kamu masih memanggilku Jiang? Menurutku kita. Oh, tunggu sebentar. Dia sudah hampir datang. Sensei, aku pelupa. Nggak bisa ubah kebiasaan. Cincin, kamu yakin Jiang Tongwu pasti cari aku? Aku sangat paham caranya. Anda satu-satunya juri yang bisa ia hubungi di Jinghai. Dia pasti akan menemui Anda. Dulu, kamu bisa masuk Winston jadi desainer utama, tapi karena Jiang Tongwu? Masa lalu jangan diungkit lagi. Orang harus terus melangkah ke depan. Tenang saja, aku membesarkan kamu sejak kecil. Aku pasti akan membantu kamu. Terima kasih. Jingjing, uang yang dikirim Jiang Tongwu
Sudah aku transfer semua ke rekening Yayasan Amal sesuai permintaanmu. Baik. Hasil penilaian sudah keluar, silakan masuk. Tuan Brad sangat mengapresiasi konsep desain kalian. Beliau juga khusus minta aku menyampaikan salam pada Tuan Jiang. Berharap Anda bisa segera bangkit dari istri. Selanjutnya, saya umumkan. Pemenang proyek Red Diamond kali ini adalah... Saya umumkan. Proposal pemenang proyek Red Diamond kali ini adalah... Selamat, Nona Shen Qing. Selamat ya. Kalah, Direktur Jiang. Bakat adik saya desain perhiasan. Direktur Jiang belum pelajari banyak. Red Diamond takuti kehilangan fokus. Terlalu banyak ornamen, malah jadi beban. Saya kalah. Terima, Direktur Jiang tidak membenci saya. Tidak. Hari ini kita semua mewakili grup Shen untuk ikut tender. Siapapun yang menang, saya senang. Apalagi kamu adalah pewaris keluarga Shen. Nantinya perusahaan saya masih sangat butuh bantuannya. Saya saja ingin tekad-tekad sama kamu. Jarang sekali Direktur Jiang sebaik ini. Saya pamit dulu. Ini baru hidangan pembuka. Jiang Dongwu, pertunjukan yang sesungguhnya belum mulai. Dongwu, Firasa, aku bilang, wanita ini gak sederhana. Kamu sebaiknya jangan ganggu dia, hidup kita. Kamu juga curiga sama identitas Shen Qing? Aku juga gak bisa jelasin, tapi memang sangat mirip. Mirip Shen Xie. Foundation sebelumnya ditambah hak waris keluarga Shen. Perusahaan sudah hampir terkuras. Aku nggak punya jalan lain. Nggak menyerah. Semuanya ditentukan. Kamu gak rela. Terus mau gimana? Nggak bisa selesaikan masalah. Berarti harus beresin yang bikin masalah. Maksud kamu? Dapatkan Shen Qing sama aja dapat hak waris keluarga Shen. Dulu aku yang merebut pacar orang. Sekarang orang lain yang merebut pacarku. Aku harus ingatkan kamu, pahami posisimu. Kalau ini gagal, kamu tahu sendiri akibatnya. Di dunia ini, nggak ada cewek yang nggak bisa kuatasi. Lalu, aku ini apa buat kamu? Nona Shen, kamu bilang mau ajarin desain perhiasan. Hari ini, kamu ada waktu nggak? Tentu. Akhir-akhir ini aku terus memikirkannya. Aku harus kasih kamu hadiah apa? Aku berpikir. Menurutku, cuma toko bunga yang segar dan beda yang cocok untukmu. Maaf, Sisi. Aku tahu sekarang, apapun yang kuucapkan sudah percuma. Dulu waktu kamu jadi desainer perhiasan, kamu pernah bilang ke aku, banyak inspirasimu datang dari bunga segar. Semua ucapanmu masih kuingat. Makanya aku sudah siapkan toko bunga ini dari dulu. Sebenarnya, aku mau kasih ini pas ulang tahunmu. Jangan buang-buang tenaga lagi. Kita berhenti saling menyakiti. Ya. Kamu saja yang bilang. Harus bagaimana supaya kamu bisa maafin aku. Ayo kita cerai saja. Trik yang sama buat wanita berbeda. Jiang Dongwu, aku harus bilang kamu malas atau pelit, ya? 1000 kelopak mawar. Kadar asam lemak tertinggi di 5 hari pertama. Lewat 10 hari mulai bau. Toko ini sudah lama nunggu pemiliknya ya? Jangan-jangan ini hadiah dari Pak Jiang untuk Siksi. Kenapa kamu bilang begitu? Tidak dikasihkan untuk Sisi tercinta. Pak Jiang memang jago bisnis. Bisa manfaatkan semuanya tanpa sisa. Kamu benar. Itu memang buat Sisi, tapi aku belum sempat ngasih ke dia. Dia sudah 10 tahun menjalani pernikahan. Aku hidup dalam kebohongan terus. Selanjutnya, biar kamu ngerasain juga rasanya. Diriku adik punya orang yang sayang. Dunia ini memang gak adil. Kedengarannya, kamu gak suka dia ya? Siapa yang suka kalau dari lahir sudah harus bagi segalanya sama dia? Tentang
Sisi. Sebenarnya aku ada yang mau kasih tahu kamu soal Sisi. Ada apa sama dia? Seminggu sebelum kejadian, dia selingkuh. Selingkuh sama seorang pelayan muda. Pelayan, kedengarannya lucu ya. Itu memang gaya khasnya. Dia suka hal baru, suka kebebasan. Lucunya, demi menyenangkan aku, dia malah pasang topi hijau sendiri. Kalau kamu suka acting, aku akan temani kamu main sampai puas. Benar-benar menuruni gaya ibunya. Waktu itu, ibunya jadi perebut posisi utama. Aku dan ibuku sampai diusir dari keluarga Shen. Itulah alasan sebenarnya aku tinggal di Amerika. Kenapa aku nggak pernah dengar dari dia? Dia kenapa bilang itu ke kamu? Shen sih pasti nggak sangka. Satu kebakaran besar membuat semua ini kembali ke tangan pemilik aslinya. Acing, ternyata kita sama-sama adalah orang yang pernah terluka. Dan akhirnya, kita berdua pun terjebak dalam perang. King, aku harus minta maaf karena lancang hari ini. Tidak apa-apa, Dong. Kamu panggil aku Dongwu? Enggak, terbiasa. Bukannya kamu dulu bilang panggilan kita terlalu formal. Sudah terbiasa. Tentu saja, King. Kedepannya aku ingin punya lebih banyak kesempatan buat jaga kamu. Kamu baru ambil alih perusahaan. Pasti banyak urusan. Jaga, status, apa? Kamu lagi nembak aku ya? Kalau aku bilang iya. Mau jadikan aku pengganti adikmu? Tentu tidak. Sejak dia selingkuh, aku sudah benar-benar putus asa. Justru kehadiranmu bikin aku berharap lagi soal cinta. Kalian punya anak kan? Su, Mama sebentar lagi bisa jemput kamu pulang. Pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Ya, kami memang punya anak. Aku sejak dulu gak suka anak-anak. Apalagi anak itu milik adikku. Kamu menyuruh seorang ayah meninggalkan anaknya sendiri. Ini memang agak kejam kan? Aku gak memaksa kamu memilih Derbos Kiang. Selalu dengar Dongwu cerita. Michelle sekarang jadi orang terkenal di Jinghai. Hari ini akhirnya bisa ketemu kamu. Anda terlalu ramah, Mama Jiang. Michelle cantik dan kelihatan berkelas. Sampai sekarang aku nggak percaya. Apa benar dia saudara sama anak kita yang umurnya pendek? Kenapa kamu sembunyi-sembunyi begitu? Bersikaplah santai. Ayo datang dan menyapa. Mama! Adik kecil, kamu salah orang. Aku bukan mama kamu. Dia bukan mama kamu yang umurnya pendek itu. Panggil tante. Mama bukan orang pendek umur. Tentu saja dia orang yang umurnya pendek. Dia sudah nggak ada. Kamu berhenti mikirin dia. Tante, kamu tahu mama aku pergi kemana? Dia benar-benar gak akan balik lagi. Aku juga gak tahu kemana ibumu pergi. Aku gak tahu kemana ibumu pergi. Dia gak akan kembali lagi. Kamu anak pembawa sial. Cepat pergi. Jangan kesal. Silakan, ke sini. Anak kecil nggak ngerti apa-apa. Jangan marah sama dia. Aku gak tahan anak menangis. Tenang saja. Aku akan atur tempat buat dia. Aku agak capek. Antar aku pulang dulu. Aku memang gak suka anak-anak. Apalagi anak itu. Dia anak adikku. Pesan tiket ke Australia. Besok langsung kirim dia pergi. Pastikan dia naik pesawat. Selesai? Telepon Pak Jiang. Baik, Bu. Paman, kita mau pergi kemana? Kamu akan ketemu ibumu. Ibu kandungmu, dia. Si, aku sudah bawa Sui pulang. Sui, kamu gak apa-apa kan? Maafkan Mama. Ya. Bu, kamu kenapa? Langit biru di galaksi. Ada perahu putih kecil yang mengapung lembut di permukaan air.
Di atasnya ada pohon osmanthus yang harum dan menawan. Kelinci putih sedang bermain. Mama, kamu mama kan? Mama, aku kangen banget sama kamu. Bisa nggak? Jangan pergi lagi. Mulai sekarang nggak akan ada yang berani ganggu kamu, oke? Kalau ada lagi yang ganggu kamu, Mama nggak akan diam saja. Yushen, terima kasih. Dia sekarang mungkin lagi cek jadwal pesawat. Aku mau dia ngerasain rasanya jatuh ke perangkap juga. Rencana selanjutnya apa? Rencana selanjutnya apa? Cara kejar aku, langkah pertama, ambil foto. Kamu hari ini cantik. Aku kapan gak cantik? Jangan lupa, ini Kalau rasa cemburu seorang pria muncul, dia biasanya akan buat keputusan yang gak bijak. Parfummu hari ini juga wangi banget. Kamu pergi kemana hari ini? Pak Jiang perhatian banget sama kegiatan aku ya? Wangi Chanel Blue. Pria. Siapa? Lu Yuxuan. Pak Jiang sudah menebak. Kenapa? Tanya. Kamu tahu, kejadian kemarin cuma kecelakaan. Aku sudah cek semuanya. Mobil itu memang atas nama grup lu. Tapi sudah lama dilaporkan hilang. Acing. Aku cuma takut kamu bakal ditipu orang jahat. Tuan Jiang, aku rasa perlu ingatin kamu sedikit. Sekarang kayaknya kamu gak punya alasan buat ngurusin aku. Nona, Shen, Paman Shen janji ketemu Pak Chun Honghai Group. Mereka nunggu kamu buat bahas bisnis. Nona Shen, malam ini 3 soprano wanita hebat. Kumpul bareng, aku beli tiket VIP. maaf. Pak Chun mau ketemu Nona Shen. Nona Shen, temanin aku, ya? Tuan Jiang, maaf ya. Aku ada urusan yang lebih penting. Hari ini, kayaknya aku harus permisi dulu. Dia sedang melihat kita. Ya, Kenapa nggak duduk lebih dekat? sudah. Cukup. Cukup. Setelah ini kita mau kemana? Pulang! Awasi mobil ini, laporkan ke saya setiap saat. Paman lu. Sui, belum tidur? Paman lu belum cerita. Jadi aku nggak bisa tidur. Sekarang sudah ada paman lu. Nggak peduli sama mama lagi. Saya lihat sudah agak malam. Gimana kalau kamu istirahat di sini dulu malam ini? Hah, jangan salah paham. Ini soal sui-sui. Asik, paman lu nggak perlu pergi. Paman lu. Aku mau dengar yang itu. Yang terakhir. Putri Duyung dan Pangeran. Mereka bahagia bersama kayak paman lu dan mama juga kan? Tidurlah. Aku di sini menemani kalian. Shenxi, kamu tahu, terlalu banyak. Ini semua karena kamu memaksa. Jangan takut. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Makasih ya udah tiap hari nemenin aku ke sekolah. Ini kue kecil yang antri aku beli buat kamu. Selamat ulang tahun. Kamu tadi ngucapin harapan apa? Rahasia dong. Nanti nggak jadi kenyataan. Zhang Dangwu.
Sudah aku bilang, kalau kamu berani ganggu Sisi lagi, aku gak akan diam aja. Jangan berantem. Luyuslah. Aku bilang jangan terus ngikutin aku lagi. Aku bakal selalu lindungi kamu. Butuh perlindunganmu. Kalau kamu masih ngikutin aku bakal bilang ke ayahku. Si, kamu tahu nggak? Waktu ulang tahun itu aku ngucapin harapan apa? Harapanku saat kamu butuh aku. Bikin caranya gak tahu cocok. Nggak sama selera kalian. Enak, aku mau Om Lu temenin tiap hari. Oke? Kalau gitu aku bakal masakin buat kamu tiap hari. Mereka balik ke keluarga Shen. Baik, aku ngerti. Laki-laki tuh yang nggak bisa didapat selalu bikin gelisah. Bener nggak? Kita suka yang nggak bisa miliki. Maksudnya apa? Kamu demi uang keluarga Shen? Atau kamu udah suka sama Shen Qing? Menurutmu? Kamu jatuh cinta sama dia? Ciyo. Kamu mukul aku? Jiang Dongwu, dasar serigala berbulu domba. Kamu kira aku nggak tahu? Palsu. Masih palsu. Semuanya palsu. Berani nggak kamu jujur? Hatimu itu beneran nggak? Emangnya aku orang yang rendah banget? Kamu gini sama aku. Dulu kamu bilang apa? Dasar brengsek kamu. Emangnya kamu nggak pernah benar-benar cinta sama aku? Palsu. Kamu tahu nggak? Palsu bisa jadi benar. Tunggu aku dapat uang keluarga Shen. Mau apa? Aku nggak bisa kasih. Kenapa sih kamu nggak ngerti juga soal ini? Kita nunggu bertahun-tahun. Kurang satu kesempatan. Apalagi? Kamu tahu nggak? Keadaan kantor sekarang gimana? Kalau nggak dapat uang dari keluarga Shen, kita berdua nggak bakal bisa naik ke permukaan. Nggak bisa terang-terangan. Terus kamu sama Shen Qing? Halo Jiang, kamu di mana? Aku mau ketemu kamu. Mau aku jemput? Enggak. Sudah sampai. Haqing, kenapa kamu datang? Kayaknya aku datang di waktu yang salah ya. Terima kasih Dr. Su, menyembuhkan insomniaku. Aku sengaja bawa sesuatu buat kamu. Apa itu? Sebuah barang kecil yang aku desain sendiri. Kamu ngasih aku batu jelek begini? Luarannya memang kasar, tapi di dalamnya beneran ada berlian asli. Tidak seperti beberapa perhiasan yang luarnya kelihatan asli, tapi dalamnya palsu semua. Kalung ini malah berlian merah terbaiknya disematkan di meteorit ini. Tapi gimana aku tahu ini asli atau palsu, Pak Giang? Sebenarnya, barang itu asli atau palsu nggak penting. Yang penting niat pemberinya. Asli atau tidak. Pak Jiang, omongan Anda bagus banget. Maaf ya, Tuan Jiang. Waktu pengobatanmu sudah selesai. Haqing, aku tunggu di luar ya. Dr. Su, tolong jaga Nona Shen baik-baik. Aku sudah bilang, kita akan segera bertemu lagi. Sebenarnya kamu mau apa? Aku datang, ada satu hal. Minta Darsu jawaban. Hal apa? Ini bukan milikku. Aku nggak bilang itu punyamu. Ini ditemukan di tempat adikku. Keahlian DR. Su, coba saja tebak. Kenapa seseorang sebelum meninggal sampai menggenggam erat sebuah anting? Aku cuma dokter psikologi. Pertanyaan ini harusnya kamu tanya ke polisi. Aku juga temukan banyak barang di tempat adikku. Misalnya, kartu memori. Suara di dalamnya mirip sekali sama dia. Tidak mungkin. Dulu dong udah yang sudah bersihkan semua dia. Gak mungkin tahu. Itu cuma kebetulan. Saya masih mau tanya ke Dr. Su. Soal rumor kamu dan Jiang Tongwu di luar sana. Benar atau enggak? Adikku tahu soal kamu dan Jiang Tongwu? Sebenarnya gimana sih kematian dia? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Terakhir aku mau nanya sama kamu. Seorang wanita yang berselingkuh dengan suami orang. Apa dia nggak merasa bersalah?
Haki, kamu nggak apa-apa? Tongwu, Kamu gitu cara jadi dokter? Kenapa dokter Su tiba-tiba menyerang kamu? Aku nggak tahu sebut nama dia jadi seperti itu. Mungkin psikolog ini malah paling perlu terapi. Tenang saja. Kedepannya aku nggak akan kontak dia lagi. Kok kamu di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Sebenarnya kamu kesini mau apa? Gimana, Jiang Tongwu? Aku nggak wajib jawab pertanyaanmu. Jadi selingkuhan itu nggak malu? Iya, nggak malu? Kamu punya hak apa untuk tanya itu ke aku? Tentu aja. Sebagai tunangannya Jiang Tongwu. Kamu masih berharap sama Jiang Tongwu? Harapan apa? Tongwu pernah bilang, orang yang paling dia cinta itu aku. Dia janji cinta aku selamanya. Kamu benar-benar percaya dia? Palsu tetap saja palsu. Akhirnya nggak bisa jadi nyata. Sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya kan? Aku nggak perlu tahu semua itu. Pertama datang, aku tahu kamu mau lawan Tongwu. Kamu bisa bohongin dia, tapi nggak bisa bohongin aku. Mau aku kasih tahu dia sekarang? Silakan. Kamu kasih tahu dia saja. Lihat, apa dia angkat telepon kamu? Kenapa nggak nelpon? Dia dari dulu udah blokir kamu. Mending kita taruhan saja. Taruhan apa? Taruhan, dia cinta kamu. Kalau kamu mau, kita bisa pergi dari sini dan mulai lagi. Tongwu, besok jam 10 pagi aku tunggu di tempat biasa. Naif. Jo. Ini hadiah pertamaku buat kamu. Meskipun nilainya nggak seberapa. Nanti, kalau aku punya uang, aku pasti kasih kamu pesta pernikahan yang megah. Kamu benar. Dia memang gak datang. Sedih? Enggak. Gak sesedih yang aku bayangkan. Sudah aku duga. Sebenarnya, aku punya banyak kesempatan buat membongkar dia. Dulu, aku seperti kamu. Tapi sekarang aku sudah paham. Orang yang benar-benar mencintaimu gak akan biarkan kamu menderita atau kesulitan. Harusnya aku panggil kamu Xuanqing. Atau Shenqi. Nama gak penting. Yang paling penting itu menemukan dirimu sendiri. Aku panggil kalian pulang karena akhir-akhir ini ada banyak rumor di luar. Pewaris baru, Shen Qing Bersama Presiden Jiang Zhigroup, Jiang Dongwu. Mereka sering terlihat bersama. Hubungan mereka dekat. Jiang Dongwu mantan adik ipar Shen Qing. Hubungan ini... Sebarkan berita ini, aku ingin seluruh Jinghai tahu. Aku, Jiang Dongwu, sedang berpacaran dengan putri keluarga Shen. Aku tahu ini pertaruhan besar. Tapi kalau tidak mencoba, tidak akan dapat hasilnya. Kamu ingin memanfaatkan rumor dan gosip ini untuk menekan keluarga? Ayah, jangan percaya tulisan wartawan yang tak bertanggung jawab. Semua salahku. Akhir-akhir ini aku tidak menjaga jarak dengan Jing. Jio, aku kasih kamu 3 hari supaya semua rumor ini hilang. Baik, ayah. Tapi apa? aku benar-benar tulus pada Qing. Cixi meninggal belum 3 bulan. Kamu bilang cinta dia. Begini kan caramu mencintai dia. Memang aku salah sama Cixi. Tapi selama aku bersama Acing belakangan ini, aku sadar perasaanku ke Acing itu tulus. Ayah, tolong kasih aku kesempatan. Aku akan menjaga dia baik-baik. Joe! Mulai sekarang, jangan pernah bahas ini lagi. Dan kamu, jangan pernah ketemu dia lagi. Ayah, apa ayah nggak mau dengar aku bicara? Tapi aku percaya dong, dia pasti akan menjagaku. Kalau ini benar terjadi, kalian gak mikir soal harga diri keluarga Shen.
Apa itu lebih penting dari kebahagiaan anakmu? Aku selalu mikir, gimana caranya bikin kamu merasa aman. Jadi sekarang kamu udah tahu jawabannya. Kayak yang barusan aku bilang, menurutku kamu harus pikir lagi soal hubungan kita. Jujur, aku juga gak tahu kenapa. Tapi aku selalu merasa kita berdua kayak jauh banget. Kayak jarak antara pemburu sama buruan. Jadi kamu yang pemburu. Buruan. Itu semua gak penting. Yang penting adalah pertama kali aku lihat kamu di Lela. Sejak itu, aku harap tiap hari bisa ketemu kamu. Kamu lebih cinta aku daripada Shenji? Aku janji, lebih cinta kamu dari Shenji. Kalau gitu, aku harus lihat bukti dari kamu. Kita bisa pacaran resmi. Tapi ada beberapa hal dulu. Pertama, kita cuma pacaran, nggak urus bisnis. Keluarga Shen? Ya keluarga Shen. Keluarga Jiang? Ya keluarga Jiang. Kedua, waktu papa nggak banyak lagi. Sebelum dia pergi, aku mau dia lihat pernikahan aku yang bahagia. Aku nggak bikin kamu kecewa. Buktikan dulu ke aku. Sembunyiin apa sih? Mama mau lihat. Ada sesuatu yang bikin kamu nggak senang. Sue-sue. Dimarahin sama guru. Ribut sama teman-teman. Su, baik. Kasih lihat ke mama ya. Guru suruh nulis karangan. Aku nggak bisa nulis. Tidak apa-apa, Su. Nggak bisa nulis ya? Nggak usah. Mama ajak kamu main keluar. Gimana? Mama, aku mau main sama Daxiang. Paman Lu. Bisa janji Paman Lu satu hal? Ada apa boleh nggak Om Lu masuk ke karangan Lu? Oh, Lu. Main sendiri dulu ya. Makasih. Ya. Kenapa? Terima kasih. Lucu banget. Jadi papanya dia. Aku senang banget. Kamu nggak takut aku cemburu? Apa? Kamu pura-pura pacaran sama Jiang Tongwu kan? Manajer lu kita bukan orang yang picik gitu kan? Tenang aja. Apapun yang kamu lakukan, aku dan Om Shen bakal dukung kamu sepenuhnya. Sejak berita palsu itu mulai menyebar, kamu udah siap ambil kesempatannya. Iya. Siapa? Selanjutnya, Lin Yue juga harus ngerasain pahitnya hasil perbuatannya sendiri. Setiap wanita pasti punya hobi. Dan hobinya yang paling dia suka itu warna merah. Orang biasanya makin tahu, makin percaya diri. Makin percaya diri malah makin gampang salah. Nona Shen, pantes hari ini kelihatan bahagia banget. Ternyata Nona Shen mampir ke sini. Halo, Tante Lin. Mana Tongwu? Nggak datang bareng Anda? Tongwu sibuk kerja. Sekarang keluarga kami dan perusahaan Tongwu ada kerja sama bisnis. Itu kabar bagus. Dia tuh selalu bilang mau bantu keluarga kalian. Anda juga tahu kan? Dulu, karena masalah yang itu, oh iya. Karena urusan adikmu. Kami dan keluarga Shen tak berhubungan. Tapi sekarang ada Nona Shen di sini. Tongwu akhirnya bisa unjuk kemampuan. Tongwu itu rajin dan hebat. Percaya dia. Saya yakin. Ayah saya juga bakal berubah pikiran soal Tongwu. Entah kenapa, setiap ngobrol sama Nona Shen, saya selalu merasa cocok banget. Nona? Shen? Oh, maaf ya Tante Lin. Tadi kamu bilang apa? Maksudku, tentang gosip yang disebar para wartawan dulu. Aku khawatir sama kalian berdua. Kuharap itu nggak mempengaruhi hubungan kita. Jangan diketawain ya, akhir-akhir ini aku tua. Selama mikir, kapan ya bisa dengar kamu panggil aku Mama? Tante Lin, aku datang kali ini sebenarnya mau kasih hadiah kecil buat kamu. Datang buru-buru, belum persiapan apa-apa. Agak nggak sopan. Jangan bilang begitu dong.
Kalau Mission mau datang, itu kehormatan besar buat keluarga kami. Harusnya sebentar lagi sampai. Halo, cari siapa ya? Ibu Jiang, saya cari Mission. Ibu Xiang, pemilik Rose Manor. Anda adalah Ibu Xiang yang menangani bisnis anggur merah di hampir seluruh Jinghai. Wah, saya sudah lama dengar nama Anda. Silakan, duduk. Terima kasih. Bisnis kecil kami ini tidak sebanding. Hanya usaha kecil di depan Mission. Ibu Xiang terlalu rendah hati. Tante Lin, saya tahu Anda suka anggur merah. Saya minta Ibu Xiang bawa anggur koleksi bagus untuk Anda. Aduh, jadi sungkan nih. Anda benar-benar terlalu baik. Ini adalah anggur Konkan Grand Cru tahun ke-1990. Nilai pasarnya $50,000. Terima kasih. Mission sangat perhatian. Ini adalah harta paling berharga di winery kami. Miss Shen Royal. Tante Lin suka. Saya senang. Kali ini, selain mengantar anggur, soal yang saya sebutkan, apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Ibu Xiang, saya baru saja mengambil alih Shen Group Banner belum sempat. Lagi pula, aku juga nggak begitu paham soal bisnis wine. Nona Shen, maaf saya tanya. Bisnis apa ya? Belakangan ini, ada 2 gudang wine baru di Eropa. Kualitas dan tahunnya bagus. Kebun anggur kami berencana langsung membelinya. Tapi, tekanannya lumayan besar. Apakah Nona Shen mau berinvestasi? Betul. Berapa uangnya? Kira-kira $5 juta Amerika Serikat. Tapi, begitu terjual di Jinghai, kita bisa untung bersih 10 juta. Kalian ngobrol dulu ya. Saya ke toilet sebentar. Nyonya Xiang, bolehkah saya minta kartu nama Anda? Tentu saja. Nanti kalau Nyonya Jiang mau beli wine, silakan hubungi saya kapan saja. Halo, Ibu Xiang? Ini Ibu Jiang. Ibu Xiang memang telinganya tajam banget. Aduh, seluruh Jinghai tahu. Anda calon mertua Nona Shen. Mana mungkin saya lupa. Ibu Xiang, bercanda. Langsing aja. Silakan. Soal proyek yang pernah Anda bilang itu, saya tertarik. Cuma, Ibu Jiang mau ikut serta? Kalau Anda mau, tentu saya sangat senang. bagus. Tapi apa? Kami di Kilang Anggur sangat serius soal proyek ini. Makanya saya cari Nona Shen. Partner kerjasama harus mau investasi dana. Paham? Berapa? Modal. $2 juta AS. Kapan uangnya masuk? Sebelum jam 3 sore, besok. Mah, hari ini aku sibuk banget. Manggil aku pulang ada apa, Mah? Coba, ini deh. Anggur tahun 90. Hadiah dari Shenqi. Enak banget anggurnya. Memang layak sih. Anggur tahun 90. Kamu bilang ini dari Shenqing? Anak, Mama juga ada kabar bagus. Mama kenal Bu Xiang dari Rose Manor. Mereka mau beli 2 gudang anggur sekarang. Mama juga pengen investasi. Kamu buru-buru suruh aku pulang cuma karena ini? Masa cuma buat ini aja sih? Ini bisnis pasti untung. Rugi aja enggak. Dan Mama juga mau. Biasanya kamu minum anggur sendiri, aku nggak masalah. Soal bisnis, jangan ikut campur ya, Ma. Mama minta duit, kenapa? Apa maksud ikut campur? Apa maksud campur? Kalau ini bisa dapat uang, aku juga bukan cuma buat kamu, oke? Mau berapa? Gak banyak. $2 juta Amerika. Berapa? 2 juta. Kamu tahu nggak gimana kondisi perusahaan sekarang? Mau aku ulangi lagi? Sekarang aku baru bisa koneksi sama Shenqing. Kapanpun bisa butuh uang. Masalah kacau kayak gini, jangan ikutan campur deh. Tanggu. Halo. Sekarang aku mau gadaikan rumah ini. Harga rendah. Ya udah. Yang penting uang bisa langsung masuk. Maaf banget, Bu Xiang. Gak apa-apa. Yuk, kita langsung tanda tangan kontrak sekarang, oke? Ini, semoga kerjasama lancar. Xiao Zhou,
Apakah minuman keras palsu yang kamu pegang itu masih ada? Terburu-buru. Begitu cepat sudah menunjukkan niat aslinya. Aku juga tidak menyangka. Dia berani sekali. Berani tukar anggur palsu dengan anggur asli dari kebun. Tapi tidak apa-apa. Jadi kita hemat banyak waktu. Halo. Jing. Kamu di mana? Aku di kantor. Ada apa? Jing. Cepat pulang. Ibuku ada masalah. Ibu. Kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tunggu. Urusan ini kamu jangan ikut campur. Mereka juga tidak berani apa-apa ke aku. Tuan Jiang, Nona Shen. Datang tepat waktu. Biarkan Wei. Jiang bicara sendiri. Ibu. Sebenarnya ada apa? Berani buat, tapi tak berani tanggung jawab. Sekarang baru tahu menjaga muka sendiri. Ibu. Kamu diam-diam invest di kebun anggur ya? Kamu dapat uang dari mana? Aku gadaikan rumah. Kalau bukan karena mission, mana mungkin bisnis ini kami kasih ke kamu? Tidak menyangka juga. Bujang benar-benar berani main trik tukar barang, tipu muslihat segala. Coba ceritakan, Bu. Jiak pindahin uang ini ke gudang rumahku. Tongflen, hal sepenting ini. Kenapa nggak diskusi sama kami dulu? Aku juga. Waktu itu pikiranku kacau. Pikir cuma mau tukar wine yang lebih enak aja. Sudah, nggak usah dibahas lagi. Bu Xiang, masalah ini mau gimana diselesaikan? Wine yang mamamu tukar sudah masuk pasar Jinghai. Rose Winery, kita sudah kena kerugian besar yang nggak bisa dipulihkan. Sesuai kesepakatan, uang investasi nggak ada yang dikembalikan. Dan kami harus dapat ganti rugi 10 kali lipat atas kerugian nama baik. Nyonya Xiang, bisakah demi saya saja? Ada hal-hal yang sebaiknya tidak usut lagi. Cheng, ini sebenarnya memang bukan urusanmu. Aku tidak ingin keluarga Shen dipermalukan. Ma, kalau salah, ya harus tanggung jawab kan? Ma, aku kan sudah bilang, jangan serakah, tapi kau tetap nggak mau dengar. Anakmu ini, sampai di titik ini juga nggak gampang. Kamu, seharusnya, berarti aku. Kamu pasti bisa mengerti maksudku kan? Kalau sudah seperti ini, hanya bisa meminta NY Jiang datang ke kebun mawar kami, supaya semuanya dijelaskan dengan baik. Tidak perlu. NY, Xiang, ibu saya memang sudah bermasalah sejak lama. Pikirannya kurang matang, omongannya juga sering kacau. Tunggu, aku cuma ingin lebih membantu kamu. NY Xiang, semoga Anda bisa bersikap lebih bijaksana. Jadi ternyata ada cerita tersembunyi juga. Demi Anwi, Shen, sudahlah. Terima kasih untuk ibuku tercinta. Aku akan mengantarnya ke tempat yang seharusnya. Tidak peduli siapa kamu, siapapun yang menghalangi kesuksesanku harus disingkirkan. Ibu. Rehabilitasi terbesar Jinghai. Tenang di sini, baik untuk mentalmu. Dongwu tidak sakit. Aku tidak mau di sini. Kamu gak mungkin sekejam itu sama aku kan? Ibu, tentu saja aku tahu kamu gak sakit. Dongwu, tapi kamu bikin aku susah. Tenang aja. Surat bukti dan proses karantina, aku yang urus. Dongwu, jangan. Aku ingat. Tiba-tiba semua ingat. 30 tahun lalu, ayahmu juga begitu. Ninggalin kita. Dia pikir kita cuma beban buat dia. Waktu itu aku bawa kamu. Kita berdua pernah tinggal di bawah jembatan. Pernah tidur di bangku taman. Waktu itu kamu masih kecil banget. Kecil banget. Jangan sebut laki-laki itu di depan aku. Bikin aku jijik. Kamu jangan pergi. Aku tahu siapa Shenjing. Dia Shenjing, pasti Shenjing. Dia balik. Kamu harus hati-hati. Kayaknya kamu benar-benar gila. Tunggu, kamu ketipu. Kamu dibohongin sama dia. Yuk, Guang-Guang. Si Sendakya. Naik kuda putih. Lin Yue, ada yang menjenguk. Tongwu. Tongwu datang menjemputku. Ini kamu, nggak nyangka kan? Kita ternyata ketemu di sini.
Sensei, lama nggak bertemu. Harusnya aku kenali kamu. Ibu. Lama nggak ketemu. Kamu nggak takut aku kasih tahu identitas aslimu ke dia? Kamu pasti lebih paham anakmu daripada aku. Sekarang kamu malah jadi beban buat dia. Dia masih bakal percaya omonganmu. Maksudnya, jadi ini semua kamu yang rencanain? Kamu sengaja datang buat balas dendam ke kita ya? Targetku itu Jiang Dongwu. Kalau kamu, aku cuma mau kamu ngerti perasaan aku. Perasaan apa? Kamu sama Jiang Dongwu nggak kasih aku ketemu Sui Sui, membuat aku dan Sui Sui harus hidup terpisah. Rasanya seperti terpisah dari anak sendiri. Ada yang bakal datang nganterin wine buat kamu. Kalau kangen sama anak, Minum lebih banyak. Nona Shen, dulu saya memang salah. Saya perlakukan kamu dan Sui-Sui seperti itu. Itu memang salah. Saya ingat hubungan menantu mertua kita bertahun-tahun. Mohon, satu hal. saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Memaafkannya. Tidak mungkin. Masalah apa? Kesan kamu masih muda. Saya bisa menggantikan dia. Berarti air cerah. Siksi, dengarkan aku. Aku tahu Dongwu salah padamu, tapi ada alasannya. Semua ini karena ayahnya. Ayahnya sudah bekerja keras seumur hidup, tapi tetap orang biasa. Jadi, semua harapan ditumpahkan ke Dongwu. Dari kecil, dia sering dipukul dan dimarahi. Bahkan, ayahnya suka memukulku di depan Dongwu. Kepribadian Dongwu mirip ayahnya. Jadi, setelah ayahnya meninggal demi hidup, kami semua berkorban banyak. Dongwu dewasa sebelum waktunya. Sejak kecil sudah tahu cara hidup lebih baik. Lalu dia bertemu kamu. Dulu aku juga pernah percaya sama dia. Aku mohon, tolong lepaskan dia. Setiap pelaku punya alasannya sendiri. Tapi itu bukan alasan korban harus memaafkannya. Ini terakhir kalinya aku panggil Mama. Kamu sampai di titik ini, dimasukkan ke sini oleh anakmu sendiri. Pernahkah kamu pikir, ini karena kamu terus memaafkan, terus berkompromi, terus membiarkan semuanya terjadi? Sekarang kamu masih mau aku memaafkannya. Dia sekarang sudah jadi iblis. Kamu sebenarnya bisa menyelamatkan dirimu. Juga dia. Sayangnya kamu tidak. Tapi aku beda dengan kamu. Akhirnya hampir selesai ya. Tinggal satu langkah terakhir. Terkadang aku mikir, kamu masih Zizi yang dulu nggak? Aku berubah sedrastis itu ya. Aku cuma takut kamu jadi kayak Jiang Dongwu. Tenang aja. Aku nggak akan selamanya di kegelapan. Kumpulkan kalian hari ini. Ngomong 2 hal. Pertama, setelah tahun baru, aku resmi pensiun dari Shen Group. Kalian berdua ke depannya harus banyak bantu Acing, Oak, Papa. Kedua, bisnis. Aku bisa. Tapi soal pernikahan, aku gagal. Acing, Papa berharap kamu bisa bahagia. Waktu Papa nggak banyak. Sebelum pergi, Papa ingin lihat ada yang jagain kamu. Kamu ngomong apa sih? Lusa malam ada jamuan makan. Para serigala tua di kamar dagang pasti mau bikin pesta pensiun buat Papa. Badan lemah. Acing, kamu gantiin Papa ya? Oak, Papa. Kerajaan ini Papa bangun dengan susah payah. Mereka semua udah nunggu banget supaya Papa mundur. Aki. Makan malam ini nggak sederhana. Cari seseorang yang kamu paling percaya untuk pergi bareng. Biar kalau ada masalah, ada yang bisa bantu. Tuan lu adalah pewaris keluarga lu. Jadi memang gak bisa ikut.
Tongwu itu orang keluarga Shen. Seharusnya dia temani aku pergi. Dengar baik-baik. Urusan keluarga Shen bukan urusan lu. Tuan lu mundur saja. Biar orang luar nggak curiga kamu punya tujuan lain. Keluarga Shen dan lu memang dekat sejak dulu. Jadi lebih bisa dipercaya daripada orang asing. Kalau keluarga Shen butuh bantuan, saya, Lu Yushuan, pasti siap membantu. Biar aku pikirkan dulu. Qing, Hongje, aku kangen banget sama kamu. Kamu masih muda cantik. Aku malu kenalimu. gadis manis. Mulut kamu manis banget. Sebentar aja udah jadi wanita dewasa. Ini siapa? Siapa? Halo Onggi, saya Jiang Tongwu, partner Shen Qing. Xiaojiang juga ganteng. Emang enaknya masih muda. Ayo duduk. Qing, biar aku kenalin ke kamu. Pamanmu. Dia adalah partner terbesar Shen Group. Paman gemukmu bergerak di logistik internasional. Dia punya belasan pelabuhan. Pelabuhan tutup, perdagangan internasional berhenti puluhan tahun. Lao Shen seumur hidup berbisnis, dia bangun setengah kerajaan bisnis di Jinghai. Pada akhirnya, malah kasih anak cewek yang warisin. Xiao Shen, jangan salahin aku ngomong belak-belakan. Bisnis itu urusan pria. Perempuan mestinya di rumah urus anak dan masak. Lao Shen udah gak ada. Posisi semua orang harus berubah. Bisnis harus adil. Rezeki bergiliran kan. Lihat apa kamu ngomong. Hari ini kita cuma bicara soal perasaan. Gak bahas bisnis. Qing, kapan aku jadi tunanganmu? Kenapa? Gak mau ya? Tentu saja. Mau. Kamu gak bohong kan? Ini buat kamu. Ini buat aku. Makasih. Tadi udah belain aku. 1 miliar ke dia. Kalau dia benar-benar ambil gimana? Kamu gak kenal dia. Qing, berarti kamu benar-benar gak kenal aku. Ini bukannya aku mau. Jadi kamu mau apa? Kenapa kamu yakin dia gak bakal ambil? Karena nafsunya lebih besar dari yang kita kira. Qing, tadi aku dengar kamu sebut proyek Xinmai. Sebenarnya itu apa? Proyek Xinmai itu ada hubungannya sama kamu dan aku. Ada hubungannya? Aku. Ya. Masih ingat Tuan Bulaide? Itu adalah pelanggan diamond merah. Masih ingat nama proposal yang aku desain? Xinmai. Tuan Brad sangat suka dengan konsep desainku. Dia ingin kerjasama mendalam dengan kita. Dia mau berikan hak penambangan berlian terbesar Zambia ke aku. Proyek ini diperkirakan bisa menghasilkan 6 miliar. Proyek sebagus ini, kenapa keluarga Shen gak mau? Bertaruh batu dan menambang. Itu logikanya sama. Bisa jadi kaya raya. Atau bisa juga hancur total. Aku baru pimpin keluarga Shen. Gak boleh salah. Ini menyangkut nyawa keluarga Shen. Memang harus hati-hati. Proyek 6 miliar. Kalau berhasil, aku gak perlu bergantung pada siapapun lagi. Dia masih punya hutang sama Yuxie. Apa? Aku datang untuk minta maaf. Minta maaf? Udah gak perlu lagi. Sayang, aku kangen kamu. Sayang. Tuan Jiang, tolong jangan panggil aku begitu. Lihat ini. Apa? Kunci villa. Khusus aku kasih buat kamu. Jangan bercanda deh. Kamu bakal kasih aku villa? Kalau nggak percaya, aku antar kamu lihat sekarang. Bagaimana, Shen Qing? Dia udah nggak penting lagi. Jadi, kamu udah bohongi uang dari Shen Qing? Menipu? Sekarang aku punya proyek 6 miliar. Masih perlu nipu dia? Kasih aku waktu sebentar. Yo, kamu tahu, ini semua buat kamu. Sama dia. Cuma pura-pura. Lihat villa ini. Aku beli khusus buat kamu. Jadi rumah pernikahan kita. Sebelum melakukan ini, bantu aku satu hal lagi. Apa? Temukan Shen Qing dan taruh ini di mobilnya. Perancang skenario seperti ini, Yushen pasti sudah banyak berpikir. Ya? Apa ini? Alat penyadap. Jiang Tongwu menyuruhku menaruhnya di mobilnya. Dia bilang karakter ini ada proyek besar. Kamu pasti tahu yang aku maksud. Kenapa bantu aku?
Jangan salah paham. Aku cuma membantu diri sendiri. Terima kasih. Aku sadar siapa bajingan ini. Lalu, apa langkah berikutnya? Kamu pasti lebih tahu dari aku. Terima kasih. Bagi wanita, penebusan yang terlambat selalu lebih baik daripada putus asa yang membutakan pikiran dan menghancurkan harap. Nona Shen, keluarga Shen, bisnisnya besar. Proyek Shinma ini nggak pengaruh buat kalian. Tapi kami bertiga masih harus hidup dari proyek ini. Kalau kalian mutusin buat sendiri, kenapa masih cari aku? Jujur aja, kami sudah ketemu Pak Clyde, oh. Oh, gitu ya? Ching, Pak Clyde memang minta kamu gabung. Katanya sebagai terima kasih atas desainmu yang kemarin. Kalau kamu nggak ikut, dia nggak mau bicara. Loh. Maaf ya, semuanya. Sebagai yang ngerti industri perhiasan, menurut penilaianku, risiko proyek ini terlalu besar. Papa nggak mau kalian ikut, karena takut kalian rugi juga. Gini deh, kamu keluar 200 juta, sisanya kami. Kamu dapat 30%. Ching, gini. Kamu di pihak Pak Clyde, jadi pendukung aja. Semua risiko lainnya kami tanggung sendiri. Anggap aja, ini bantuan ya. Maaf, jangan songong. Kamu pikir tanpa kamu, kita nggak bisa jalan. Keluarga Shen punya pengaruh besar di Jinghai. Tapi nggak tahan semua keluarga bersatu. Mau ikut atau enggak, itu keputusanmu. Memang benar. Kalau bisa untung, kan ada barbar. Gimana? Kasih Acing waktu sebentar, biar dia pikir lagi. Tongwu, dulu kamu takut proyek ini berisiko. Sekarang risikonya udah bisa diterima. Pertimbangkan. Ching, kamu nggak sehebat ayahmu. Kesempatan kayak gini, nggak nunggu orang. Maaf semuanya, saya bakal pikir lagi. Saya pamit dulu. Pak Jing, maksudnya hari ini apa ya? Cing, aku nggak paham. Kesempatan bagus gini, kenapa ditolak? Sudah kubilang, aku baru ambil alih perusahaan. Jadi harus hati-hati, jangan salah. Buat cari uang kan? Memang seharusnya ambil risiko. Ini bukan soal untung atau rugi. Kalau proyek ini benar-benar bermasalah, gimana? Meski proyeknya bermasalah, mereka pasti nggak akan ikut. Mereka sudah bertahan-tahan berbisnis. Masa mereka semua bisa salah lihat? Harus aku ingatkan, orang paling gampang jatuh karena serakah. Aki, inilah satu-satunya kesempatan kamu dan ayahmu memandangku. Aku ikut hal ini. Tanpa aku, kamu mau ikut apa? Makanya aku ingin kamu bareng aku. Serahkan semua ke aku. Kamu nggak perlu mikir. Jiang Zhongwu, kamu terlalu meremehkan. Silakan sebutkan harga. Maaf, tidak tertarik. Keluarga lu pasti jalankan proyek ini. Kalau kamu mau bekerja sama, saya bisa beri kamu 50% keuntungan. Saya sudah pertimbangkan syaratmu. Tidak bisa. Ini keinginan ayah. Posisi saya cuma gelar kosong. Semuanya karena Shen Qingsheng selalu merasa dirinya benar. Mengusir saya dan mama dari keluarga Shen. Serahkan Shen Group ke saya. Dia kendalikan semuanya. Tuan Clyde suka kamu. Apa hubungannya dengan Jiang Dongwu? Qing, coba jujur. Kamu mau kerja sama dengan Jiang Dongwu? Bagaimana kamu tahu? Di mana sebenarnya aku kalah? Kamu pikir Jiang Dongwu benar-benar suka kamu? Yang dia incar itu uang keluargamu. Jangan lupa. Bagaimana adikmu meninggal? Ini urusanku sendiri. Tidak perlu orang lain campur tangan. King, kamu sudah pulang. Aku sudah memutuskan mau ikut proyek Shinmai. Dongwu, kamu benar-benar sudah pikir matang. Tentu. Kamu bisa tunjukkan diri di keluarga Shen. Aku juga bisa buktikan kemampuan sendiri. Aku harus ambil peluang ini. Sebenarnya aku ingin bantu kamu. Tapi papa selalu nggak setuju. Lu Yushuan datang ke aku. Gimana kalau kita kerja sama dia? Lu lagi niatnya nggak baik. Kamu lupa dia pernah suruh orang culik kamu? Dia cuma tertarik sama status kamu sebagai ahli waris keluarga. Shen, aku lebih milih kerja sama Fetty dan yang lain. Tapi butuh modal 200 juta. Tanpa dukungan papa, sulit dapat dana. Aku sudah perkirakan. Perusahaan dan properti. Bisa dijadikan jaminan 100 juta. Sisanya aku cari cara. Kamu mau cari cara gimana? Itu urusan aku. Proyek ini minimal untung 3 kali lipat. Nanti kalau aku dapat uangnya,
aku bisa nikahin kamu terang-terangan. Tapi batas waktu proyek sudah dekat. Kamu sempat. Gimana kalau kita taruhan? Kalau aku bisa kumpulkan uang ini sebelum proyek selesai. Kamu nikah sama aku. Boleh. Kalau kamu benar-benar bisa. Percaya deh sama aku. Kenapa? Aku cuma merasa terlalu bahagia. Kayak nggak nyata. Kamu sudah menggadaikan semuanya. Pinjam 1 miliar. Gimana bayar? Aku pakai nyawaku jadi jaminan. Pasti untung kali ini. Kalau kamu nggak punya apa-apa, nyawa juga jadi nggak berharga. Jangan tipu kami. Kalau nanti benar-benar nggak bisa bayar, jangan salahkan aku kalau harus copotin beberapa bagian dari tubuhmu. Tanda tangan kontrak ya. Ayah, aku nggak jaga Siksi dengan baik. Kasih kesempatan lagi. Biar aku jaga Aki. Kayaknya kalian sudah buat keputusan sendiri. Ayah, kamu benar-benar sudah berusaha keras. Gila. Kematian Siksi. Kalian sudah lupa begitu cepat? Hubungan kalian berdua cuma sampai sini. Ayah, dulu itu kamu yang memaksa Sensei pergi. Sekarang mau paksa keluarga terakhir pergi juga. Matamu hanya ada dirimu sendiri. Dari dulu nggak pernah peduli orang lain. Dangwu, sini. Pak. Dengar, Anda ikut proyek Sinmai ya? Pak, tenang aja. Proyek ini pasti aku kerjakan dengan baik. Baik, kalau kamu selesaikan proyek Sinmai, hari peluncuran nanti, aku akan undang semua orang penting di kota ini dan perkenalkan kamu secara resmi ke mereka. Hari itu juga jadi hari tunangan kalian. Terima kasih, Pak. Zhang Dangwu, kamu pasti tidak pernah menyangka bahwa drama hidupmu yang penuh liku-liku ini akan... Laporan pemeriksaan sudah keluar. Nilainya sama seperti yang kamu bayangkan. Achin, semuanya sudah aku transfer ke kamu. 200 juta. Bersiaplah menghadapi pengadilan. Zhang Dangwu. Para tamu dan teman-teman sekalian, 3 bulan lalu, di Zambia ditemukan tambang berlian terbesar. Fajian memang muda Dan berbakat. Pemilik Sinmai Mining. Hebat banget. Nanti kita foto bareng ya. Boleh. Hari ini, dalam konferensi pers, saya atas nama Pak Light mengumumkan hasil lelang hak penambangan. Konferensi ini untuk mengumumkan bahwa hak penambangan Sinmai Mining jatuh kepada Pak Jiang Tongwu. Proyek berlian merah stone diungkap Bapak Jiang Tongwu. Terima kasih, Pak Light. Atas kepercayaannya, saya bisa sampai di sini berkat tunangan saya, Nona Shenqing. Stone berlian merah, Jing, semua yang aku janjikan sudah aku lakukan. Maukah kamu menikah denganku? Zhang Dangwu. Bukankah kamu pernah bilang mau menikahi aku? Nona, jangan bercanda. Kita kenal? Siapa sih Shenqing itu? Cuma wanita sepertimu yang pantas bersamaku. Setelah Sinmai selesai, kita nikah. Dia datang. Setelah urusan Sinmai selesai, kita langsung menikah. Jadi, sebenarnya kamu mau nikahi siapa? Tentu kamu... Kamu pikir aku nggak sepadan sama kamu? Acing, omongan perempuan. Gila kamu percaya? Perempuan gila. Tuan Jiang, ini suara Anda kan? Iya, ini suara saya. Terus, itu bisa buktiin apa? Acing, kamu pasti tahu. Aku sama Dr. Su itu sebelum kita pacaran. Sekarang dia cuma mau ngadu domba. Jangan percaya omongannya. Tuan Jiang, kalau Anda sudah bicara begitu, maka jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Aku sudah nunggu terlalu lama. 20 tahun. Tepat 20 tahun. Pak Tua Shen meninggal. Keluarga Shen jadi milikku. Aku nggak perlu lagi minta maaf sama dia. Aku nggak ngerti. Apa bagusnya Shenxi? Jadi, pas masih sama Shenxi, kamu udah selingkuh. Nggak nyangka, dia kayak gitu. Orang cuma permukaan, hatinya nggak tahu. Mulai sekarang blokir dia selamanya. Tolong percaya sama saya. Semua yang kalian dengar adalah rencana pengobatan saya. Percayalah. Tuan Jiang, menurut saya, apakah kematian Siksi hubungan dengan Anda? Kematian dia nggak ada hubungannya sama saya.
Lalu, ini apa? Dr. Su, Anda kenal benda ini? Benar. Ini anting saya. Aslinya sepasang, tapi sekarang tinggal satu. Waktu Sensi meninggal, tangannya erat menggenggam anting ini. Tuan Jiang, sekarang saatnya menguji kemampuan Anda membuat cerita. Tidak mau kasih saya penjelasan yang masuk akal? Saat Sensi meninggal, dia menggenggam erat anting ini. Tuan Jiang, saatnya menguji kemampuan menulismu. Kamu nggak mau kasih penjelasan yang masuk akal? Iya. Ada di tangannya. Apa? Buktinya apa? Jadi, aku curiga dengan wajah. Sisi memergoki kamu dan Dr. Su berselingkuh. Dan kamu yang membakar Zizi sampai mati. Kamu punya bukti apa? Kamu cuma ngarang doang. Jing, setelah hari ini, aku bakal beresin wanita ini. Kita anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa. Boleh? Jiang Tongwu, tolong jawab aku dengan jujur. Kamu yang membakar Zizi sampai mati, kan? Jing, di dunia ini semua orang bisa nggak percaya aku kecuali kamu. Karena kamu satu-satunya yang aku cinta di dunia ini. Baiklah. Jadi kalian berdua sudah bersekongkol, kan? Tidak ada gunanya. Kalau bisa buktikan aku bakar Sensi. Polisi sudah tangkap aku. Masih ada orang yang bisa buktikan. Sensi. Baik, biar orang mati itu yang membuktikan. Bagaimana kalau aku memberitahumu bahwa ternyata dia masih hidup dan bernafas dengan baik? Kalau aku bilang padamu, dia masih hidup. Dengan kecerdasanmu, kamu pasti sudah menebaknya. Dulu aku ingat, kamu paling gak suka aku keluar rumah. Kamu juga gak suka aku bicara dengan pria lain. Atau bertemu keluarga. Bahkan gak boleh bertemu putriku sendiri. Kamu... Saat kamu gak punya apa-apa, aku pilih kamu. Dan menentang ayahku. Tapi kamu malah menipuku. Kamu bersamaku. Cuma demi uang. Kamu benar-benar siksi. Kalau kamu siksi, itu bagus sekali. Aku selalu hidup dalam rasa bersalah. Tidak. Soalnya kamu sama sekali gak tahu apa yang terjadi padaku hari itu. 90% tubuhku terbakar. Wajahku berubah. Namaku ganti. Semua yang kumiliki, kutinggalkan. Semuanya demi hari ini. Aku sungguh gak tahu kamu masih hidup. Sekarang, akhirnya, kamu ngerti rasaku, kan? Tidak. Tidak mungkin sama sekali. Akulah Shenxi yang sebenarnya. Bukan siapapun yang lain. Aku adalah Shenxi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Di lelang, aku menunjukkan minat besar padamu. Itu hanya jebakan. Karena aku tahu, kamu pasti tertarik dengan status pewaris keluarga Shen. Setelah bersama kamu, aku sering bersikap akrab dengan dia. Itu juga jebakan. Karena aku suka melihat kamu marah. Tapi demi harta keluarga Shen, kamu harus menahan diri. Su Yao meninggalkanmu itu jebakan. Aku cuma ingin menguji kamu. Orang seperti kamu. Apakah benar-benar bisa mencintai orang lain? Ibumu ditangkap itu jebakan. Aku hanya ingin tahu. Saat menghadapi ibumu, apa kamu masih punya sedikit kemanusiaan? Ibu, di sini sudah lama ada masalah. Ibu, kamu bisa mengerti aku, kan? Akhirnya aku menemukan kamu 1000 kali lebih jahat dari yang kubayangkan. Jiang Tongwu. Aku akan ajukan penyelidikan ulang. Penjara adalah pilihan terbaik buatmu. Ayo, sini. Aku takut sama kamu. Kematian Shenxi memang harus ada pelakunya, yaitu Shen Qingshan. Dia nggak mau menyerahkan keluarga Shen. Itu dia sendiri yang menghancurkan hidupmu. Dan kamu juga. Kamu punya hak apa menilai aku? Kamu cuma batu loncatan aja. Sekarang kamu.
udah nggak punya nilai sama sekali. Ayam pihak. Dan kalian mau aku berlutut di depan kalian ya? Dengar ya, nggak mungkin. Nggak ada yang bisa menghakimi aku. Kamu kira cara kamu pintar banget ya? Ku pasti tahu. Permainannya baru mulai. Ayo, lihat siapa yang bakal kalah. Jangan lupa, aku masih punya proyek si Mike. Nanti, aku punya omset 1 miliar. Keluarga Shen kalian, termasuk kamu, bakal aku injak-injak. Pertanyaan terakhir. Kamu yakin banget proyek Sinmai bakal sukses? Maksud kamu apa? Juta. Cuma 20 juta. Gak mungkin. Proyek Sinmai yang kamu percaya? Orang di asosiasi bisnis semua teman lama keluarga Shen. Proyek itu memang sudah bermasalah. Sayangnya kamu terlalu serakah. Saking serakahnya bahkan masalah muda begini aja nggak bisa kamu lihat. Apa yang kamu mau? Aku mau kamu hancur. Kehilangan segalanya. Aku mau kamu gak bisa bangkit lagi seumur hidup. Maaf, rekening bank Anda sudah dibekukan. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Puas kan kamu? Jiangdong, aku harus ingetin kamu satu hal. Kamu sekarang bukan cuma nggak punya apa-apa. Kamu juga masih punya utang 200 juta ikut sama kamu. Bukan begitu? Kamu menang. Nggak nyangka hasilnya kayak gini. Banget buat aku sampai di titik ini. Swan. Aku benar-benar nggak rela. Yujuan. Akhirnya kamu bebas. Kebebasanku sejak awal bukan dari kamu. Kamu sudah sadar? Berapa lama? Tidur? Kamu sudah koma 2 hari. Kamu nggak apa-apa kan? Dia nggak nyakitin kamu kan? Syukurlah. Pantas aku tidur nyenyak banget. Makasih ya. Sui-sui hebat. Mainnya semakin bagus. Kenapa? Sui-sui. Nanti kalau besar aku nggak mau nikah. Sweet, di dunia ini banyak orang jahat, orang baik banyak, kayak senar kita. Semuanya ada di tangan pemainnya kan? Gue kayak cowok, misalnya kayak ayah sama paman lu. Selanjutnya, mari kita sambut pendiri dan pengelola komunitas kita, Ibu Suyoyao. Hari ini, komunitas bantuan wanita resmi didirikan. Semoga bisa membantu wanita yang membutuhkan dengan bantuan hukum dan tempat berlindung. Semoga setiap wanita bisa mendapatkan cinta dan penghormatan dalam hidupnya. Semua uangnya sudah masuk. Tentu, kapan ingin? Mungkin karena pengaruhmu, atau mungkin karena pengalaman pribadiku sendiri. Kita para wanita saat terluka, memang tidak bisa hanya diam menunggu. Selanjutnya, aku ingin jalankan yayasan ini baik. Bantu lebih banyak orang. Kalau nanti aku ketemu masalah seperti ini lagi, aku akan cari kamu. Baru-baru ini, pengadilan memutuskan kasus percobaan pembunuhan oleh Jiang Tongwu. Akhirnya divonis penjara 13 tahun. Kamu sudah menunggu lama ya? Aku ingat kamu bilang, bisa salah menilai laki-laki, tapi menilai perhiasan tidak akan salah. Percaya sama aku, kamu tidak akan salah pilih. Aku akan buat kamu bahagia. Kebahagiaan aku, kenapa harus kamu yang kasih?
Mekarlah kilau bintang pertama di pundakmu. Ini yang kamu sebut sebagai pengobatan? Aku sangat mengenal kamu. Jangan lupa, aku ini dokter psikologi. Bahkan aku sendiri tidak mengerti diriku. Jadi seberapa jauh kamu bisa mengerti aku? Kamu tipe pria yang paling menakutkan. Tipe yang bagaimana? Mencintai diri sendiri lebih dari segalanya. Masa kecilmu yang penuh dengan bayangan ibu yang berselingkuh? Kamu sengaja membuat Shenzi melihatnya, bukan? Setiap langkahmu mendekati Shenzi, sudah kamu rencanakan, benar? Lanjutkan. Ayah Shenzi yang miliarder, gak mau kalian menikah. Bahkan sampai memutuskan hubungan ayah dan anak. Hak waris keluarga Shen yang kamu kira tinggal ambil, hilang begitu saja. Lanjutkan. Nani? Bertahun-tahun ini, Shenzi seperti burung kenari emas yang kamu kurung di kandang. Bahkan saat bersamaku. Parfum, anting, baju, dan sepatu semua harus persis sama seperti dia. Semuanya demi memuaskan hasrat kontrolmu yang menyimpang. Aku sudah menunggu 20 tahun. 20 tahun penuh. Cuma menunggu ayah Shenzi meninggal. Semua keluarga Shen adalah milikku. Aku nggak perlu lagi minta maaf ke dia. Tunggu. Ayah ingatkan aku. Keluarga Shen sampai sekarang berkat paman gemuk dan kahong. Aku harus banyak belajar dari kalian berdua. Belajar sih nggak perlu. Kami ini sibuk banget. Kamu tuh coba cari jodoh cepet. Jangan ikut campur urusan dalam keluarga. Urusan keluarga Shen, biar Shen Qingxuan bicara sendiri dengan kami. Aku hormat seniormu. Baru ketemu udah nyusahin. Maksud kamu apa sih? Dia siapa? Dia tunanganku. Nanti pegang bisnis Shen. Bisnis itu nggak ada perasaan kalau mau lawan keluarga Shen. Kami siap hadapi sampai akhir. Aging, kamu salah paham sama maksud paman gemuk. Hari ini tahu kamu mau datang, semua orang sengaja siapkan uang 10 juta buat kamu. Paman gemuk, kamu ada niat baik nggak? Duduklah, cepat. Jangan buang waktu ngomong sama mereka. Kalau bukan Shen Qingxuan mempersulit kami, proyek Xinmei ini. Shen Qingxuan mau ambil semua sendiri? Kok bisa segitu galaknya? Ya, menurutmu orang tua tuh maunya apa sih? Untuk soal Xinmei, ayah masih mempertimbangkan. Kapan Shen Qingxuan jadi penakut seperti ini? Proyek ini, investasi 6 miliar, untung minimal 10 miliar. Kalian keluarga Shen nggak mau? Masa kami juga nggak boleh? Mana ada aturan kayak gitu di dunia ini? Saya sarankan, sebelum keluarga Shen mengambil keputusan, jangan bertindak gegabah. Kalian tahu aturan keluarga Shen. Jadi nggak ada yang dibahas lagi. 10 juta ini anggap saja penutup untuk Tuan Shen. Setelah ini, kita tidak saling berhutang. Kalau kalian sudah mantap, saya akan sampaikan ke ayah.